Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaifa halukum? Khairin alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah teman-teman. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas pelajaran PAI. Insya Allah kita akan mempelajari hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Allah supaya dimudahkan dalam belajarnya. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Barakallahu fikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, teman-teman sebelumnya sudah ada yang pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam? Sudah, ya. Kenapa Nabi Musa dibuang ke Sungai Nil? Karena takut dibunuh oleh Firaun. Betul, Heru. Karena takut dibunuh oleh Firaun, sehingga ibunya Nabi Musa ketika itu membuang Nabi Musa ke Sungai Nil. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh menyimak video tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah teman-teman menonton video, teman-teman nanti akan mendiskusikan apa saja yang teman-teman dapatkan dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dari video ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Firaun dan diangkat menjadi anak dan kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Firaun. Firaun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Oke teman-teman, tadi adalah video tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dimulai dari masa kecilnya yang dibuang oleh ibunya karena takut dibunuh oleh Firaun. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam dia berada dan diasuh di istananya Firaun. Oleh siapa? Oleh keluarganya Firaun. Kemudian Nabi Musa membunuh seorang dari kaumnya Firaun, sehingga Nabi Musa kabur waktu itu kemana? Ke kota Madian. Setelah dari kota Madian, beliau menerima wahyu dari Allah di mana? Di Bukit Tursina. Nah, teman-teman, tugas teman-teman sekarang setelah menonton video ini adalah mendiskusikan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari video tadi. Oke. Ustadz bagi ke dalam dua kelompok, ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Silakan, boleh dibuat dulu apa namanya lingkaran untuk berdiskusi. Silakan teman-teman. Oke. Kelompok satu, perhatikan ya, kelompok teman-teman dari kelompok satu. Kelompok satu mendiskusikan tentang masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam. Kelompok 2 mendiskusikan tentang Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja nih yang kalian dapatkan dari pertama kelompok 1 cerita tentang masa kecil Nabi Musa dan kelompok 2 cerita tentang Nabi Musa menerima wahyu, ya. Kemudian nanti Ustadz minta apa saja yang teman-teman dapatkan dari kisahnya Nabi Musa, keteladanan apa saja.
sikap keteladanan apa saja yang teman-teman dapatkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Silakan boleh berdiskusi. Ya, silakan. Ya, fokus ya. Fokus berdiskusi. Silakan. Nanti teman-teman setelah selesai berdiskusi menampilkan ke depan ya. Presentasi untuk ke depan. Oke, teman-teman. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Silakan teman-teman boleh maju setiap kelompoknya untuk ke depan. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok 2 saja ya, kelompok 2 dulu. Ayo. Mari, silakan. Boleh menyampaikan apa yang tadi teman-teman dapatkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Silakan. Boleh ke tengah sedikit, teman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 mendengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi yang dapat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai yang melakukan pelarian dari pelarian ke pertama dari Allah. Nabi Musa kembali ke kota Mesir untuk menyampaikan dakwah pada Raja Firaun. Bagaimana caranya meneladani keberanian Nabi Musa sekolah. Caranya adalah kita menolak setiap bentuk pembulian sekolah. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh duduk kelompok 2. Barakallahu fikum. Tadi kelompok 2 membawakan tentang kisah kisah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Di mana Nabi Musa menerima wahyu? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Kemudian tadi kelompok 2 menyampaikan solusi solusi dalam meneladani keberanian Nabi Musa di sekolah. Gimana solusinya? Kita menolak pembulian di sekolah ya teman-teman. Tidak boleh membuli ya. Kita harus berani melawan orang yang membuli di sekolah. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan untuk ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang menyampaikan siapa? Ya, silakan di tengah teman. Tengah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menyimak ya, kelompok 2 menyimak. Boleh. Dari kelompok 1 menerangkan masa kecil Nabi Musa alaihissalam. Beliau dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya, kemudian ditemukan oleh istrinya Firaun dan diasuh oleh keluarga Firaun dan tinggal di istana Firaun. Dan sikap keteladanan dari kisah Nabi Musa telah kami pelajari, sepertinya pemberani dan sabar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, silakan boleh duduk kembali. Kelompok 1. Alhamdulillah. Kelompok 1 tadi sudah menyampaikan tentang kisah masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam. Betul? Bagaimana masa kecil Nabi Musa? Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Oleh siapa? Oleh ibunya. Kenapa? Karena takut dibunuh oleh Firaun. Kenapa Firaun ingin membunuh Nabi Musa? Karena Firaun menerima mimpi. Dia bermimpi. Bermimpi apa? Ada anak kecil yang menghancurkan kerajaannya, sehingga Firaun sangat ketakutan seperti itu. Dan tadi kelompok 1 juga menyampaikan keteladanan, sikap keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Sabar dan pemberani. Nabi Musa sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi Fir'aun. Bayangin teman-teman ya, Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat besar sekali. Kemudian Nabi Musa pemberani. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ya, Fir'aun itu sangat jahat sekali dan Nabi Musa pemberani.
berani menghadapi Firaun tersebut. Teman-teman boleh silakan untuk mejanya dikembalikan seperti tadi lagi. Tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah, teman-teman semuanya telah mendiskusikan tentang kisah Nabi Musa dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Ya, hal-hal yang tadi kita dapatkan dari kisah Nabi Musa adalah kesabarannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sikap beraninya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang tidak boleh dicontoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Yaitu kesombongannya Fir'aun. Fir'aun sombong sekali, ya kan? Dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at. Ya, apa? Ada yang tahu ayatnya? Yang Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang tahu ayatnya? Faqala apa? Sungguh aku adalah Tuhan. Ya, betul. Nabi Fir'aun menyatakan seperti itu. Itu adalah sombong. Kenapa Fir'aun berkata seperti itu? Karena dia merasa ilmu dan harta yang dia miliki dan juga jabatan yang dia miliki itu berasal dari dia. Nah, oleh karena itu teman-teman, hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun adalah kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Ya, apa-apa yang kita miliki belum tentu itu milik kita semuanya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita harus rendah hati. Tidak boleh sombong seperti Firaun. Ya, lihatlah nih kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau berani menyampaikan kebenaran di hadapan Firaun alaihissalam. Ya, dengan keberanian tersebut Nabi Musa dijuluki sebagai nabi yang pemberani, nabi yang kuat, nabi yang mungkin sifatnya keras juga. Karena apa? Nabi Musa sangat pemberani sekali. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani, bisa mengamalkan sikap keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam dan dijauhkan dari sifat sombongnya, angkuhnya Firaun yang terlaknat seperti itu. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa menjadikan kita jadi orang-orang yang rendah hati, sabar, kemudian berani dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah fokus untuk belajar dan juga untuk berdiskusi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam belajar dan dalam seterusnya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.